Sebagai usaha mikro kecil dan menengah UMKM, kita tahu bersama adalah sektor yang sangat strategis dan potensial sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan pemberdayaan UMKM sebagai ketahanan perekonomian nasional. Nah, kita tahu bersama kalau salah satu upaya dari Bea Cukai dalam meningkatkan daya saing UMKM ini adalah melalui berbagai program asistensi dan juga pendampingan ekspor ya. Pagi ini Smart Listener, 1 jam ke depan kita akan berbincang terkait dengan pendampingan ekspor UMKM oleh Bea Cukai Bitung. Pagi ini ada saya Casey Renata dan di studio Smart FM saya sudah bersama dengan 2 orang narasumber. Ada Pak Paroji, Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan dari Bea Cukai Bitung. Selamat pagi Pak Paroji. Selamat pagi Mbak Desi. Sehat pagi hari ini kabarnya ya? Sehat ya. Dan pagi ini kami juga bersama dengan Pak Jimmy Herman Maurasas, Kepala Seksi Perbendaharaan Bea Cukai Bitung. Selamat pagi. Selamat Pak pagi. Jimmy. Sehat ya pagi ini? Sehat. Sehat ya. Baik, sampai di jelang jam 11 nanti Smart Listeners Anda boleh ikut berpartisipasi dalam pembahasan kami pendampingan ekspor UMKM oleh Bea Cukai Bitung. Bisa melalui Instagram Smart FM di smartfm_Manado, atau bisa juga melalui WhatsApp Smart FM di 081355065878 ya. Baik, di awal ini saya coba sebelum kita bicara lebih jauh terkait dengan pendampingan ekspor untuk UMKM gitu yang dilakukan oleh Bea Cukai Bitung, kita coba di awal ini terkait dengan Bea Cukai itu sendiri, tugas dan perannya apa sih, Pak J? Ya, terima kasih Casey. Jadi Bea Cukai ini kalau umumnya masyarakat itu melihat bahwa petugas negara yang mengawasi impor dan ekspor, mungkin bisa ditambahkan juga mengawasi barang kena cukai ya. Tapi berhubung kita fokusnya di UMKM ekspor, jadi Bea Cukai ini bagian dari Kementerian Keuangan yang menjalankan fungsi 4 pilar, yaitu penerimaan negara, trade facilitator, industrial assistant, dan proteksi masyarakat di perbatasan untuk barang-barang larangan dan pembatasan. Nah, untuk hubungannya di sini dengan ekspor itu sendiri, karena kegiatan ekspor itu merupakan kegiatan mengeluarkan barang dari negara Republik Indonesia yang mengadministrasikan dan yang bertugas untuk melayani orang-orang yang melakukan ekspor ya Bea Cukai itu sendiri. Kemudian ini langsung masuk ke UMKM atau masih belum? Ya, jadi itu kira-kira ya salah satu tugas dari Bea Cukai sendiri dan perannya dalam ekspor gitu, dan nanti sehubungan dengan UMKM begitu ya. Karena 4 pilar tersebut begitu ya, kalau hubungannya dengan UMKM dan ekspor berarti sebagai trade facilitator begitu Pak ya? Iya, 2 fungsi lah, trade facilitator dan industrial assistant. Oke, baik ya. Nah, sehubungan dengan UMKM tadi begitu ya. Nah, UMKM sendiri ini kalau bicara terkait dengan pendampingan ekspor yang dilakukan oleh Bea Cukai ini akan seperti apa? Untuk pendampingan ekspornya ini ada berbagai macam ya. Salah satunya kita sebenarnya ada layanan klinik ekspor. Layanan klinik ekspor ini dibuka di kantor Bea Cukai Bitung. Sifatnya terbuka dan nanti cukup teknis untuk menjelaskan proses bisnis ekspor itu sendiri yang dilayani oleh Bea Cukai. Tapi tidak terbatas dengan itu juga, karena seperti kita ketahui pelabuhan ini kan terdiri dari berbagai instansi yang berkepentingan. Apakah itu kalau produk perikanan juga ada karantina ikan, untuk produk pertanian juga ada karantina pertanian. Oleh karena itu berbagai instansi tadi juga akan kami jelaskan. Kami juga punya kontak number, dan saya pikir di era yang sudah digital ini mereka juga sudah sangat transparan dan terbuka. Tapi untuk penjelasan
penjelasan di awalnya bisa kami jelaskan dan bisa kami sampaikan, sehingga keraguan dari masyarakat yang mungkin menganggap ekspor itu sesuatu yang rumit atau sesuatu yang mahal dan lain-lain itu nanti akan merubah persepsi mereka. Karena kita berharap ini juga persepsi di masyarakat itu berubah bahwa ekspor itu mudah. Nah, salah satunya dengan klinik ekspor tersebut. Oke. Nah, tapi kemudian apa sih yang kemudian menyebabkan Bea Cukai ini memilih UMKM, Pak Roji? Ya. Sebenarnya ini bagian dari penerjemahan pesan dari Bu Menteri Sri Mulyani maupun dari Pak Presiden ya Mbak ya, bahwa seluruh instansi pemerintah dalam waktu beberapa tahun kebelakang itu semua fokus pada pembinaan UMKM, tentu pada porsinya masing-masing kan seperti itu. Dalam hal ini Bea Cukai dalam rangka trade facilitator maupun industrial assistant mencoba memberikan bentuk asistensi maupun kemudahan dalam pelaksanaan administrasi nantinya ketika teman-teman UMKM mau menjalani ekspor atau mau memasarkan produk dia ke luar negeri kan seperti itu. Jadi kita siap membantu bahkan mengasistensi dari yang ibaratnya mereka dengan pengetahuan nol gitu ya, kita bisa siapkan pengetahuan itu. Artinya tadi ekspor itu mudah. Artinya mudah, secara administrasinya pun untuk UMKM itu akan dipermudah, diberikan asistensi oleh kita, bisa lewat hotline kami di 081 222 40 20 40, ataupun kalau misalnya dari teman-teman UMKM mau singgah ke kantor kami pun bisa di pelabuhan itu. Gitu. Oke, baik ya. Nanti kita akan lanjutkan, masih ada 3 sesi Smart Listeners untuk perbincangan kita pagi hari ini. Setelah ini saya masih penasaran nih bicara terkait dengan UMKM. Smart Listeners juga mungkin ada banyak begitu yang berpikir apa sih bedanya UMKM, UKM begitu, dan nanti Bea Cukai dari Pak Paroji maupun Pak Jimmy boleh menjelaskannya gitu ya kepada Smart Listeners. Ada yang mau gabung Smart Listeners, silakan bisa melalui 2 kanal yang sudah kami sediakan, bisa melalui live Instagram Smart FM di smartfm_Manado, atau bisa juga melalui WhatsApp Smart FM di 081355065878. Ini masih terkait dengan pendampingan ekspor UMKM oleh Bea Cukai Bitung gitu ya. Nah, kalau terkait dengan UMKM, UKM begitu, mungkin Smart Listeners juga masih bingung gitu. Ini sebenarnya bedanya apa sih Pak? Dan nanti dari Bea Cukai sendiri ini apakah kemudian kalau biasanya kan ada dikategorikan dari modalnya lah, dari apa lagi ya, ciri-ciri lainnya begitu ya. Ini seperti apa Pak? Sebenarnya gini Mbak, kita melakukan pembinaan UMKM Go Ekspor ini sebenarnya adalah tugas di awalnya adalah tugas tambahan yang dibebankan oleh Bu Menteri Keuangan dalam hal ini, dan terus kemudian pelayanan kita itu sebenarnya tidak kita batasi untuk misalnya hanya untuk pengusaha besar saja ataupun hanya untuk pengusaha kecil saja. Jadi sebenarnya layanan kemudahan administrasi kepabeanan dan cukai itu kita peruntukkan untuk semua kalangan, mulai dari pengusaha level mikro, kecil, menengah, bahkan pengusaha besar. Cuma dalam hal ini memang fasilitasnya berbeda sesuai dengan level dia dalam usahanya. Nah, dalam hal ini beberapa fasilitas seperti misalnya kita IKM, terus kemudian kita juga klinik ekspor, artinya kita sesuaikan. Masyarakat awam ataupun para pelaku usaha kecil itu kan sama sekali tidak mengerti tentang administrasi kepabeanan. Jadi kita mulai dari
mulai memperkenalkan bagaimana sih Bea Cukai melakukan pendampingan lewat klinik ekspor kan seperti itu. Jadi kita benar-benar ngajari dari nol agar mereka tahu dulu nih istilah-istilah di kebea cukaian kan gitu. Terus kemudian kita ajari juga bagaimana prosedurnya, apa syarat-syarat yang dia harus penuhi, paling tidak ketika dia sudah siap dengan buyer di luar negeri, kemudian sudah punya barang yang akan diekspor, dia sudah nggak bingung lagi apa yang dia harus lakukan selanjutnya karena dia sudah siapkan seperti itu. Nah, untuk hal-hal lain yang bisa kita lakukan juga, misalnya kemudahan dalam sebentar. Di sini tadi misalnya kayak ada ITIKM gitu kan. Kalau ITIKM itu misalnya satu perusahaan yang masuk kriteria UMKM itu dia pangsa pasar atau omsetnya dalam setahun itu tidak lebih, kalau tidak salah nggak sampai 60 miliar dalam setahun atau 50 miliar dalam setahun. Dia punya produk yang akan diekspor, tapi dia butuh bahan baku yang impor. Itu bisa dibebaskan dia masuk dan pajak dalam rangka impornya, tetapi dengan kewajiban dia harus ekspor gitu kan. Itu salah satu contohnya seperti itu. Nah, itu bisa seperti itu. Bisa juga yang lain juga. Kita kebetulan di kantor Bea Cukai Bitung juga ada perwakilan lab ya dari Surabaya, itu ada kantornya kebetulan bareng di lokasi kami. Itu juga bisa dimanfaatkan untuk pengujian sampling ataupun pengujian lab gitu ya. Mungkin kalau saya menambahkan, kalau UMKM ini kalau kita kategorikan dari modal, baik aset maupun omset ya, ini terlalu banyak kategorinya. Ada yang bilang asetnya maksimal 50 juta, ada yang bilang omsetnya maksimal 300 juta. Terus untuk pemberdayaan koperasi dan UMKM itu dibilang usaha mikro itu kalau modal maksimalnya 1 miliar, usaha kecil itu modalnya 1 sampai 5 miliar, kemudian menengah itu minimal 5 miliar sampai 10 miliar. Terus di pajak juga ada kategori omset 4,5 miliar ke bawah per tahun. Jadi agak gimana ya, rentangnya itu terlalu lebar untuk masalah modal. Sedangkan kami Bea Cukai ini ingin supaya masyarakat itu merasakan memang, karena kita memang yang ditugasi untuk melayani administrasi ya. Kita jualan jasa lah, jasa pemerintah. Tentunya gratis jasanya karena kita juga digaji dan operasional kantornya juga ada APBN-nya kan gitu. Nah, jasa yang kami berikan itu selama ini orang menganggapkan kebanyakan harus pengusaha besar ya, yang bermain di ekspor atau bergerak di pelabuhan. Nah, padahal jasa kami ini tidak kami batasi di situ, sampai ke yang kecil maupun yang mikro pun akan tetap dilayani dengan pelayanan yang sama. Bahkan dengan adanya program dari Bu Menteri ini, kami cenderung fokus untuk memberikan layanan yang bahkan lebih ya, tentang informasi instansi mana aja yang ikut, yang terkait di pelabuhan. Nah, kalau mau kita kategorikan, sebenarnya paling enak itu kalau yang disebut dengan UMKM itu, satu, secara permodalan mereka terbatas. Yang kedua, secara jumlah tenaga kerja ataupun sumber daya itu selain terbatas juga tidak terspesialisasi ya. Dia juga nggak full kerja, kadang lebih dari jam kerja, kadang kurang dari jam kerja. Dan yang ketiga itu biasanya salah orientasi pasar yang memang kecil
bisa juga besar tapi cenderung jenuh. Walaupun realitanya jasa UMKM ini terbesar sebenarnya. Kenapa jasanya terbesar? Karena ini tulang punggung ekonomi. Jadi pekerjaan-pekerjaan informal yang mungkin jamnya tidak tetap, itu banyak di cover dari UMKM. Apakah itu dilakukan dari rumah tangga sampai ke pabrikan pun sama. Sehingga multiplikator efeknya terhadap pertumbuhan ekonomi, kemudian untuk mengurangi angka pengangguran itu sangat tinggi. Walaupun realitanya sangat berat ya, lebih berat lah kalau menurut saya. Karena harus memulai segala sesuatunya sendiri. Mungkin itu sih yang bisa saya jelaskan. Ada 2 sesi lagi Smart Listeners ya, nanti setelah ini kita coba masuk ke bagaimana kemudian langkah-langkah UMKM kalau mau mulai melakukan ekspor begitu, apa yang perlu dipersiapkan dan nanti syarat-syaratnya apa saja. Nanti boleh nggak dari Pak Jimmy dan juga Pak Palagi memberikan informasi kepada Smart Listeners. Anda boleh ikut berpartisipasi Smart Listeners pagi ini, silakan bisa melalui WhatsApp Smart FM di 081355065878 atau bisa juga melalui Instagram Smart FM di smartfm_Manado. Pagi hari ini kami membahas pendampingan ekspor UMKM oleh Bea Cukai Bitung. Kita kembali Smart Listeners di talk show pagi hari ini. Kami mengambil tema pendampingan ekspor UMKM oleh Bea Cukai ya, bersama dengan 2 orang narasumber. Ada Pak Paroji, Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Bitung, dan juga Pak Jimmy Herman Maurasas, Kepala Seksi Perbendaraan Bea Cukai Bitung. Anda boleh ikut bergabung bisa melalui Instagram Smart FM atau juga melalui WhatsApp ya. Nah, kemudian selanjutnya ini Pak, sebelum kita coba masuk ke realisasi ekspor begitu ya di Sulawesi Utara sendiri maupun dari UMKM-nya sendiri ini seperti apa? Sebenarnya langkah-langkah untuk melakukan ekspor dari UMKM itu sendiri apa yang perlu dipersiapkan? Pak, kalau saya menjawab dulu ya. Jadi untuk di tahun 2023 ini di Pelabuhan Bitung yang eksportasinya melalui kontainer ada 2 UMKM, yaitu PT Koko Jaya dengan produksi tepung kelapa dan PT Surya Pratama dengan produksi santan kelapa atau coconut milk. 2 perusahaan ini itu hampir tiap bulan itu 2-4 kontainer ya, untuk ekspornya. Tapi di sisi lain, berhubung kami ini di kawasan Pelabuhan Bitung pasti kan berkaitan dengan kontainer biasanya atau barang curah ya. Sedangkan untuk ekspor itu tidak melulu melalui jalur laut tersebut, ada juga yang lewat jalur udara. Hanya saja datanya memang ada di kantor Bea Cukai Manado. Di sana ada 1 penerbangan yaitu Garuda yang bisa memuat barang dari Manado ke Narita. Selain itu ada juga dari PT Pos Jasa Titipan maupun dari PJT lainnya. Itu sementara ini untuk apa tadi kategori bagaimana UMKM itu melakukan ekspor. Sebenarnya memang harus menginstal modul PEB, di mana sebelumnya juga harus punya nomor induk berusaha. Itu nomor induk berusaha ini untuk registrasinya sebenarnya sekarang ini sudah sangat mudah ya. Sudah sangat mudah di WWOSS ya. Di untuk single submission tersebut, dan itu sudah bisa dipakai untuk ekspor. Untuk ekspor sendiri sangat simpel kok,
tinggal mengisi dokumen PIB, invoice packing list, kemudian dokumen lainnya itu bisa menyusul. Nah, kemudahan ini juga apabila Bapak dan Ibu ada keraguan ya, atau ada hal yang belum dimengerti, atau mungkin juga ada rasa takut, tidak perlu ragu, kita juga ada hotline-nya, yaitu di 0812 2240 2040. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu ragu ketika butuh menanyakan sesuatu aja, di WA ke nomor tersebut akan dijawab oleh petugas kami. Itu mungkin kalau Ibu terpaut jarak ya. Tapi kalau memang sudah idenya ini agak matang atau potensinya ini sudah sangat meyakinkan, Bapak dan Ibu bisa datang ke kantor. Jadi nanti kita jelaskan dengan sangat jelas step by stepnya. Bahkan mungkin kalau untuk sekedar pengisian modul ekspor maupun submit data itu bisa kita bantu untuk pertama kali ya. Kita bantu pertama kali di kantor, selanjutnya ya tentunya kita berharap masing-masing mandiri lah ya. Tapi kalau cuma bertanya, kita tetap terbuka. Dari Pak Parudi mau menambahkan? Tadi disampaikan sama Bang Jimmy itu realisasi oleh Koko Pratama sama Koko ya? Iya, Koko Jaya dan Surya Pratama. Itu bukan serta-merta hasil kerja kita sendiri. Artinya itu juga hasil dari koordinasi sinergi dengan instansi lain. Dalam hal ini ada dari Dinas Pertanian, kemudian ada juga dari Balai Karantina ya. Nah, artinya kita saling bertukar informasi, saling bertukar tanggung jawab gitu ya. Artinya saling mendukung lah dalam porsinya masing-masing. Jadi teman-teman dari karantina maupun dari Dinas Pertanian atau mungkin dari dinas lain ketika barang yang diekspor itu dalam bentuk lain, itu pasti kita akan koordinasi dengan teman-teman di instansi lain. Kita nggak bisa kerja sendiri ya. Jadi kita mendukung UMKM itu tetap harus saling mengisi, saling kerjasama dengan instansi lain. Mungkin itu tambahan dari saya. Baik, karena dalam kalau mau mengekspor begitu ya, tentu kan di dalamnya juga ada proses-proses standar-standar yang harus dipenuhi dan butuh instansi lain tersebut. Betul, yang membuat standar tersebut. Baik ya. Smart Listeners, pagi hari ini Anda boleh ikut bergabung bisa melalui Instagram Smart FM atau bisa juga melalui WhatsApp di 081355065878 ya. Nah, untuk program dukungan UMKM ekspor sendiri kalau dari Bea Cukai ini seperti apa, Pak? Untuk sebenarnya kita punya insentif fiskal dan non fiskal ya. Untuk insentif fiskal ini saya agak sebenarnya bisa dibilang kelas menengah, tapi juga dia bisa gabungan antara usaha kecil. Jadi ada dua produk di Bea Cukai itu, yaitu kemudahan impor tujuan ekspor atau kita singkat KIT ya. Jadi kalau Bapak bayangkan itu, jadi pabrikan atau usaha yang mana dia memiliki komponen-komponen bahan baku ataupun bahan penolongnya itu dari impor, tapi nantinya produk jadinya diekspor. Itu akan mendapatkan pembebasan biaya masuk dan PPN. Sedangkan produk selain itu ada juga sebenarnya PLB. Jadi PLB ini misalnya ada beberapa kelompok usaha kecil, dia itu punya berbagai kebutuhan bahan baku yang harus diimpor, maka bisa dibuatkan PEB. PEB ini kayak toko. Jadi ketika beli
jumlah barang yang mungkin tidak banyak itu baru dipungut di toko itu. Jadi toko ini sifatnya memamerkan barang-barang atau bahan baku yang nantinya digunakan oleh pelaku usaha di sini, dan itu baru dibayarkan ya sesuai jumlah yang dibutuhkan. Jadi tidak memaksa untuk bertransaksi dalam jumlah besar yang kiranya butuh modal besar. Itu yang dari insentif fiskalnya. Sedangkan untuk non fiskalnya, kemudahan administrasi tadi dengan berbagai konsultasi dan bantuan maupun dikaitkan dengan instansi terkait. Terus yang kedua, bahwa kami memiliki lab bea cukai di mana untuk produk-produk tertentu yang butuh uji lab bisa dilakukan di tempat kami. Mungkin itu yang kelebihan jasa yang bisa kita berikan. Oke, jadi ada insentif fiskal maupun non fiskal yang diberikan UMKM ya. Dan intinya sih tadi kalau saya mengutip dari baik dari Pak Parudi juga dari Pak Jimmy gitu ya, mengatakan bahwa kemudian hal ini dilakukan supaya juga menghapus persepsi bahwa kemudian ekspor itu hanya bisa dilakukan oleh pemain-pemain besar saja, tapi sebenarnya terbuka untuk semua orang. Sangat terbuka. Dan tentunya harus sudah siap tentunya, sudah harus siap dengan produk dan standar-standarnya pun sebenarnya sudah harus dipersiapkan. Sebenarnya kalau untuk konsultasi, ibaratnya misalnya ada teman-teman yang masih mencari-cari, misalnya saya kira-kira mau bisa ekspor apa. Istilahnya baru sebatas itu, mau tanya-tanya ke kami bagaimana prosedur ekspor. Terus kemudian misalnya saya punya produk ini, kira-kira saya harus melengkapinya seperti apa. Kami mungkin ada informasi yang bisa kita sharing, kita bisa sampaikan, ya nggak ada masalah seperti itu. Itu idealnya ya yang sudah siap. Tapi seandainya belum, masih yang sangat masih sangat awal pun nggak ada masalah ketika mau konsultasi ke bea cukai tadi. Kan kita punya program klinik ekspor. Artinya kita mau kok ngajarin teman-teman yang memang punya keniatan kuat, pengen belajar tentang ekspor, ya silahkan bisa konsultasi ke kami. Bisa via tadi WA ya, 081 222 40 20 40, bisa lewat situ, bisa juga datang langsung ke kantor kami. Oke, baik Pak. Satu sesi lagi, Smart Listeners, Anda boleh ikut bergabung ya, berpartisipasi dalam pembahasan kita pagi hari ini, pendampingan ekspor UMKM oleh Bea Cukai. Ini bisa melalui Instagram Smart FM atau bisa juga melalui WhatsApp Smart FM. Kita kembali, Smart Listeners, untuk sesi terakhir di perbincangan kita pagi ini, pendampingan ekspor UMKM oleh Bea Cukai. Anda boleh ikut bergabung, bisa melalui Instagram atau bisa juga melalui WhatsApp ya. Nah, terkait dengan ekspor sendiri, kalau dari Sulawesi Utara ini komoditi atau produk apa sih Pak yang biasanya jadi unggulan gitu untuk ekspor dari Sulawesi? Ya. Komoditi unggulan Sulawesi sebenarnya banyak ya, ada beberapa, termasuk adalah produk kelapa. Produk kelapa tadi dua UMKM atau dua perusahaan tadi yang disebutkan sudah realisasi ekspor di tahun 2023 ini, itu semuanya produknya produk olahan kelapa. Yang satu adalah santan kelapa beku ekspornya, yang satunya adalah tepung kelapa. Itu yang pertama, karena memang kita tahu sendiri ya, di Sulawesi itu pulau istilahnya nyur kelapa, nyur melambai, sorry. Itu satu. Kedua adalah produk perikanan. Produk perikanan itu juga sebenarnya potensial dan sudah berlangsung juga ekspornya, mungkin dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar pun sudah banyak. Artinya mungkin teman-teman di level UMKM juga sebenarnya masih bisa ke arah situ, bisa ke produk olahan makanan misalnya. Terus kemudian ada produk lain lagi adalah produk rempah-rempah di sini, termasuk cengkeh, pala, dan lain sebagainya. Jadi saya pernah
juga jaga kawasan berikat di Semarang. Itu kawasan berikat itu ya dia ekspor ke luar negeri berupa cengkeh dan pala. Ternyata bahan bakunya asalnya juga bukan dari Jawa, tapi dari Sulawesi. Mungkin itu beberapa contoh ya produk unggulan sebenarnya yang masih bisa didorong untuk dilakukan ekspor. Oke. Tapi menarik ya. Nah ini kan biasanya ketika ekspor diharapkan nilai dari produk tersebut itu kan jadi bertambah begitu. Betul, tapi betul. Kalau dari ketiga produk tadi, misalnya dari pertanian ya, kelapa, kemudian perikanan dan juga rempah gitu, ini mana yang masih jadi mungkin perlu ada catatan lebih lanjut begitu supaya tidak hanya mengirim barang mentahnya saja, tapi kemudian kalau bisa setengah jadi dan bahkan produk jadi gitu. Itu tadi yang saya sampaikan tadi kan sebenarnya sudah produk olahan. Jadi kita jualnya bukan dalam bentuk kelapa yang masih kulit atau mungkin kelapa yang masih berbatok, kan tidak seperti itu. Itu sudah ada proses pengolahan. Artinya ketika dilakukan pengiriman juga jangka waktunya bisa lebih lama kan begitu. Produknya juga bisa lebih seragam ya. Artinya kontrol kualitinya juga bisa dilakukan seperti itu. Terus kemudian ketika barang ekspornya dilakukan itu barang yang sudah diolah, itu pasti kan menyerap tenaga kerja. Artinya kenapa ekspor itu kita dorong sebenarnya adalah satu, memang secara devisa bagus itu untuk kesehatan keuangan negara kan begitu, itu satu pasti. Yang kedua adalah faktor penyerapan tenaga kerja. Pastinya dengan selisih harga tadi sebelum ke situ. Artinya tadi ketika ada pangsa pasar ekspor yang bisa digarap, berarti kan produksi dari sebuah UMKM atau perusahaan itu kan berarti meningkat. Ketika meningkat berarti menyerap tenaga kerja. Itu kan. Terus kemudian manfaat lain yang didapatkan oleh pengusaha adalah selisih harga. Misalnya jual di sini di harga 20.000, ketika dijual di luar negeri mungkin bisa 40, mungkin bisa 50.000 kan seperti itu. Seperti tadi olahan kelapa yang berupa tepung itu kalau nggak salah kira-kira harganya di kisaran hampir 30.000 ya Bang per kilonya ya. Di sini? Di sana, di luar negeri sana. Dan itu kan selisihnya lumayan gede juga. Itu sebagai perbandingan seperti itu. Kalau saya mau menambahkan itu, jadi memang arang batok kelapa di Sulawesi Utara ini memiliki kandungan yang spesifik, sehingga briket-briket yang ada di Jawa maupun di Sumatera itu adalah percampuran arang di Sumatera Jawa dengan yang dari Sulawesi. Kemudian kita sering melihat ada ekspor rempah terutama pala, itu dikembalikan lagi ke sini karena tercemar jamur aflatoxin. Memang ini yang lebih dari bidang karantina pertanian ya. Cuma maksud saya kan ketika produk mentah itu diekspor terus ditolak dan kembali, itu kan sudah mungkin biaya kesana kemari, belum waktunya dan lain-lain. Nah, kita juga berharap pala ini diolah di Indonesia juga bisa, ataupun ya kalau bagus di Sulawesi Utara ini, karena di Sulawesi Utara ini sudah ada kawasan ekonomi khusus. Ya, kita berharap ada investor di bidang rempah lah, apakah dia itu sifatnya aromatik ataupun bau-bauan yang digunakan untuk makanan. Mungkin sekilas itu kenapa nilai lebihnya itu diharapkan, karena realita di lapangan ketika kita hanya berharap dari produk mentah, itu produk yang semua orang bisa hasilkan, sehingga pasarnya jenuh. Ketika pasarnya jenuh, itu banting-bantingan harga yang terjadi. Akhirnya merugikan kita sendiri. Akhirnya kita sendiri yang ngejepit kan. Mungkin itu tambahan dari saya, guys. Baik.
Kita sudah di bagian akhir untuk 2 menit ke depan, mungkin apa yang bisa jadi catatan dari perbincangan kita pagi hari ini, Pak Paroji maupun Pak Jimmy? Pesan atau konklusi yang ingin saya sampaikan adalah, artinya mungkin dulu di tahun 80, 90, ekspor itu mungkin hanya orang-orang tertentu saja yang punya pengetahuan tentang itu. Artinya untuk masuk menjadi eksportir ataupun masuk ke dalam dunia ekspor itu hambatannya sangat besar seperti itu kan. Karena informasi itu hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Tapi untuk kondisi saat ini, semua akses informasi, siapapun bisa membuka, siapapun bisa membaca, semua bisa akses. Jadi ekspor itu sekarang bukan lagi dominasi istilahnya monopoli lah ya. Bukan hanya monopoli para pemain-pemain lama. Artinya para pemain baru pun sangat bisa untuk melakukan ekspor. Baik itu ekspor secara kontaineran maupun ekspor yang non kontaineran. Jadi ekspor jangan diasosiasikan dengan barang yang dikeluarkan dari wilayah Indonesia ke luar negeri dalam bentuk kontaineran yang diangkut lewat kapal. Tidak sepenuhnya seperti itu. Bahkan waktu di kantor sebelumnya, di kantor Semarang, itu ada beberapa contoh gitu ya, produk mereka diekspor lewat jalur udara. Dan ketika saya tanya, emangnya cukup itu apa hasilnya? Ya cukup, artinya dia malah kalau ekspor lewat udara, kita cuma ekspor dalam jumlah satuan saja, hasilnya melebihi daripada yang kontaineran. Kenapa saya harus main kontaineran? Saya nggak lebih capek kan kayak gitu. Artinya peluang-peluang seperti itu terbuka juga. Cuma mungkin produk-produk tertentu harus disesuaikan. Mana yang bisa lewat jalur udara, mana yang bisa lewat jalur laut. Kalau mau tahu lebih lanjut, silakan hubungi Bea Cukai Bitung. Nanti kita kasih informasi yang lebih lengkap lagi. Ya, dari Pak Jimmy mungkin menambahkan singkat Pak. Untuk menambahkan dari yang sudah dibilang dari Pak Paroji tadi sudah sangat lengkap. Saya cuma menambahkan sedikit aja bahwa Bea Cukai itu adalah kawan UMKM. Kalau kita berkawan ini ya seperti umumnya kawan, kita bicara dengan bahasa-bahasa yang rileks kan gitu, kondisinya tenang. Kita juga punya kesetia kawanan terhadap UMKM. Betul. Jadi UMKM itu tidak perlu khawatir. Kalau perlu pun ngopi bareng pun bisa ya kita. Iya, kita. Namanya juga kawan kan. Tentunya kita berharap dari perkawanan itu bisa UMKM melakukan ekspor. Di mana itu memang tadi sudah dikatakan sangat berguna untuk devisa hasil ekspor dan penyerapan tenaga kerja yang tentunya akan terasa sekali lah, mengingat UMKM itu merupakan tulang punggung ekonomi yang informal. Mungkin itu saja dari Casey. Terima kasih. Iya. Dan untuk informasi lebih lanjut, ini Smart Business bisa menghubungi hotline Bea Cukai Bitung ya di 081 222 40 20 40. Terima kasih untuk waktu dan kesediaannya sharing pagi hari ini Pak Paroji, Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyeluruhan Bea Cukai Bitung. Kemudian Pak Jimmy Herman Maurasas, Kepala Seksi Perbendaharaan Bea Cukai Bitung, sudah sharing bersama Smart Business. Semoga yang pasti bisa banyak membantu Smart Business ya, dan pelan-pelan menghapus persepsi bahwa ekspor itu sulit atau cuma bisa dilakukan oleh segelintir pihak saja. Saya Casey Renata, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas dan sukses untuk Anda. Terima kasih. Terima kasih.